teman-teman dan viewer dimanapun kalian berada, selamat bergabung kembali di live streaming ibadah GBI Kota Daud. Sebelum kita memulai ibadah live streaming kita pada pagi hari ini, saya undang jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita akan berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Mari kita satukan hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini lagi dari awal. Percayalah kepada Tuhan.
Tuhan, bahwa jalan-jalan-Mu penuh damai sejahtera bagi kami Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang membuat hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami diubahkan, kami diperbaharui. Tuhan Yesus, kami dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman pada pagi hari ini. Kiranya pengurapan yang daripada Tuhan turun ke atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya ada yang berasal dari Engkau, sehingga kami Tuhan dimerdekakan, kami dimenangkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya persilakan hambanya. Shalom semuanya. Bersama dengan Tuhan Yesus, jangan lupa bahagia. Katakan amin. Baik, hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Lawan Corona, Jangan Lupa Bahagia. Katakan sekali lagi amin. Nah, kenapa saya katakan lawan corona jangan lupa bahagia? Karena kita harus akui bahwa pandemi virus corona COVID-19 ini ternyata bukan hanya mengancam kesehatan dan keselamatan umat manusia, tetapi saat ini juga masalah COVID-19 ini ternyata juga telah mempengaruhi kesehatan jiwa banyak orang. Bahkan dampak dari pandemik COVID-19 ini, saya mendapatkan data bahwa lembaga rating Moody's itu menyebut bahwa dampak finansial atau ekonomi atas virus corona ini telah terasa pada beberapa sektor korporasi utama. Jadi lembaga ini merilis datanya, Moody's ini merilis datanya di hari Selasa yang lalu, dan dia mengkategorikan 3 dampak ekonomi dari COVID-19 ini. Yang pertama itu disebut industri yang terpapar cukup tinggi. Dampak dari COVID-19 ini itu adalah bisnis pakaian, manufaktur otomotif, supplier otomotif, consumer, gaming, pariwisata, maskapai penerbangan, retail bukan makanan, dan pengiriman secara global. Itu kategori pertama, dampak ekonomi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Yang kedua katanya industri yang terpapar sedang alias moderat. Ini adalah bisnis minuman, kimia manufaktur, media, logam dan tambang, minyak dan gas, properti, agrikultur, perusahaan jasa, produsen baja, sampai perusahaan teknologi hardware. Ini terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Bahkan yang ketiga, kategori yang ketiga disebutkan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri yang terpapar lumayan berat juga, atau di sini disebut sangat rendah, bahkan kalau di sini disebut, yaitu bisnis konstruksi, pertahanan, peralatan dan transportasi, rental, pengemasan, farmasi, real estate, retail makanan, telekomunikasi, hingga manajemen sampah. Artinya apa? Artinya adalah dampak COVID-19 ini bukan hanya secara kesehatan atau keselamatan umat manusia, ternyata berdampak bagi kesehatan psikis, dan ternyata berdampak secara ekonomi, secara finansial. Ini dampaknya. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita merespon situasi seperti ini?
bagaimana caranya? Nah, kita harus kembali ke Alkitab. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa bagaimana kita menghadapi pandemik corona ini beserta dampak-dampaknya. Jawaban sederhananya adalah jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Karena dengan bahagia kita bisa melawan corona dan dampak buruk yang diakibatkannya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya menurut firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab? Ternyata Alkitab minimal memberikan 3 langkah yang harus kita lakukan ketika kita mau melawan corona. Bagaimana kita tidak lupa bahagia? Yang pertama, Alkitab itu katakan adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. Loh, kok bisa? Karena saya mau beritahukan kepada rekan-rekan bahwa mengucap syukur menurut firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ketika kita mengucap syukur, itu adalah kehendak Tuhan Yesus. Katakan amin. Ketika kita mengucap syukur, maka kita juga terhindar dari dosa bersungut-sungut. Jadi ketika kita mengucap syukur, kita akan terhindar dari dosa bersungut-sungut. Apalagi, hebatnya lagi, ketika kita bisa mengucap syukur, maka kita akan memiliki hati yang gembira. Kita memiliki hati yang gembira. Nah, Alkitab katakan di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan ternyata hasil riset membuktikan ketika kita bisa mengucap syukur, kita bisa bergembira, ternyata kita akan melepaskan 4 namanya hormon bahagia. Kita akan melepaskan namanya 4 hormon bahagia ketika kita mengucap syukur dan akhirnya kita bisa bergembira dan akhirnya kita bahagia. Apa itu hormonnya? Di sini hormonnya yang pertama itu adalah hormon endorfin. Jadi ketika kita mengucap syukur, kita bisa bergembira. Makanya Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena ketika kita bergembira, kita melepaskan hormon yang bernama endorfin. Nah, hormon ini rupanya merupakan obat penghilang rasa sakit alami tubuh yang mampu memblokir rasa sakit. Makanya kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat ketika kita mengucap syukur dan ketika kita bergembira karena Tuhan. Katakan amin. Apalagi ketika kita bergembira menjadi obat yang manjur, kita melepaskan hormon yang kedua, namanya adalah serotonin. Nah, ini rupanya adalah hormon kebahagiaan. Kok dibilang hormon kebahagiaan? Karena ternyata serotonin ini mengatur suasana hati, mencegah depresi pada diri kita. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena apa? Melepaskan hormon atau zat yang bernama serotonin. Zat yang ketiga apa? Zat yang ketiga itu adalah dopamin. Nah, ini adalah hormon kesenangan yang dilepaskan ketika kita berusaha menuju tujuan. Jadi ketika kita berbahagia, kita melepaskan dopamin ini tadi, hormon kesenangan
yang dilepaskan ketika kita berusaha menuju tujuan. Artinya apa? Artinya di sini hormon ini memotivasi kita untuk bekerja keras mencapai tujuan tersebut. Ini juga disebut hormon yang membuat kita waspada dan fokus akan suatu hal. Kekuatan mengucap syukur. Ketika Anda mengucap syukur, maka Anda tidak akan mengeluh. Maka hati Anda bergembira. Ketika hati Anda bergembira, itu menjadi obat yang manjur. Karena melepaskan ada 4 hormon bahagia. Baru 2 yang tadi. Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Hormon apa yang mau kita lepaskan? Selain endorfin, serotonin, dopamin, dan yang keempat itu adalah hormon oksitosin. Oksitosin. Nah, ini adalah hormon cinta. Hormon cinta atau hormon kasih sayang yang dilepaskan terkait hubungan percintaan atau hubungan yang lain. Hormon ini meningkatkan perasaan cinta dan kepercayaan terhadap seseorang. Jadi ketika kita mengucap syukur, kita memiliki hati yang gembira. Ketika kita memiliki hati yang gembira, itu menjadi obat yang manjur. Kenapa obat yang manjur? Karena melepaskan 4 hormon kebahagiaan. Yang pertama tadi saya sebutkan apa tadi? Endorfin, serotonin, dopamin, dan oksitosin. Katakan amin. Nah, apalagi kalau kita mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, saya mau jelaskan, kita akan baca satu ayat ketika kita mengucap syukur. Itu tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 3-4. Mazmur 37 ayat 3-4. Dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Ketika kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Nah, orang yang bergembira itu adalah orang yang mampu mengucap syukur. Orang yang bergembira adalah orang yang mampu mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, kita bisa bergembira. Ketika kita bergembira, maka itu menjadi obat yang manjur bagi kita. Dan bahkan ketika kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita, menurut keajaiban, menurut kemurahan, menurut belas kasihan Tuhan kepada diri kita. Katakan amin. Jadi hari ini saya katakan, jangan lupa bahagia, mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Yes. Apalagi Alkitab katakan, orang yang mengucap syukur itu hatinya tuh selalu berpesta. Artinya apa? Dia senang, dia enjoy. Karena apa? Kita baca deh satu lagi ya ayatnya, yaitu di dalam tertulis di dalam Amsal 15 ayat 15. Oke, sudah ketemu? Kita akan baca. Dikatakan demikian. Hati orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Haleluya. Hati orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Kenapa? Kembali lagi, karena itu
adalah obat yang manjur bagi kita. Amin. Nah, apalagi saya mau jelaskan, mengapa sih kita bisa mengucap syukur? Alasannya sederhana, supaya kita bisa mengucap syukur. Karena kita tahu Roma 8 ayat 28 berkata apa? Alkitab katakan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jadi kita bisa mengucap syukur karena kita tahu Allah bekerja dalam segala hal, baik dalam hal kesenangan, baik di dalam hal kesusahan seperti hari-hari ini. Allah bekerja. Dia tidak tertidur. Dia mengawasi kita. Dan Dia siap memberkati kita ketika kita mampu mengucap syukur. Katakan amin. Mengapa kita bisa mengucap syukur? Karena saya jelaskan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, kata firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Artinya apa? Ketika kita bisa mengucap syukur hanya karena dua alasan ini. Karena Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Merancangkan damai sejahtera yang penuh harapan kepada kita. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa supaya kita bahagia? Tujuannya apa? Supaya dengan bahagia kita bisa melawan corona dan dampak buruk yang diakibatkannya. Yang kedua itu adalah, saya mau jelaskan, firman Tuhan katakan adalah memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Saya ulang lagi, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Kok bisa? Karena Alkitab katakan di dalam Amsal, kita baca ayat 21, Amsal 18 ayat 21. Saya akan bacakan bagi rekan-rekan, dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Makanya ketika kita memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, ingat, apa yang kita ucapkan itu yang akan kita tuai. Apa yang kita tabur melalui perkataan kita, itulah yang akan kita tuai. Apalagi di dalam Yosua 1. Yosua 1 dikatakan apa? Jelas sekali. Yosua 1 kita baca ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Jadi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, Alkitab katakan tadi, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka kita akan memakan buah dari kebenaran firman Tuhan yang kita perkatakan tersebut. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Apalagi Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Apa dikatakan? Dikatakan orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apa dikatakan? Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, yang merambatkan akar-akarnya sampai ke batang air. Apalagi dikatakan? Yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Pasti berbuah pada musimnya. Kenapa? Karena
memperkatakan. Nah, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, saya mau jelaskan kepada jemaat Tuhan. Ingat, iman itu timbul bukan dari yang lain-lain. Iman timbul seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma 10 ayat 17. Timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita memperkatakan, telinga kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita perkatakan, maka timbullah iman kita. Ketika timbul iman kita, Alkitab katakan apa? Di dalam 1 Yohanes pasal 5. Apa yang mengalahkan dunia ini? Siapa yang mengalahkan dunia ini? Yaitu adalah iman kita. Iman kita. Nah, ketika kita melakukan ini, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan ini, percayalah, kita akan mampu menghadapi, melalui pandemik corona dan dampak-dampak buruk yang dihasilkannya. Catatannya, mengucap syukur, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah berdoa. Sederhana kan? Berdoa. Kenapa saya katakan berdoa? Mazmur 65 ayat 3. Saya akan bacakan bagi rekan-rekan. Mazmur 65 ayat 3. Dikatakan demikian. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Ternyata doa itu adalah alat instrumen yang Tuhan ciptakan atau yang Tuhan tetapkan bagi kita sebagai alat kita berkomunikasi kepada Tuhan. Bahkan kalau kita baca di dalam Mazmur 50 ayat 15, Mazmur 50 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan pada waktu kita kesesakan, maka Tuhan akan meluputkan engkau, meluputkan kita, sehingga kita memuliakan Dia. Ingat, Tuhan kita bukan seperti manusia. Bukanlah manusia. Kalau manusia, mungkin kita bisa ngomong gini, waktu lo senang, lo lupa ke gue. Waktu lo lagi susah, lo ingat gue. Sekarang lo lagi susah, lo mau cari-cari gue. Enak di lo, gak enak di gue. Kan begitu. Tapi Tuhan kita enggak. Dia justru kasih clue-nya. Dia kasih clue-nya kepada kita. Dia bilang gini, enakku, waktu engkau dalam kesesakan, berserulah kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Katakan amin. Jadi berseru, jangan malu. Waktu belum ada pandemi corona, jarang-jarang ke gereja, kan begitu. Nah, jangan saat ini jadi apa? Jadi malu untuk datang ke Tuhan. Nggak boleh. Tuhan justru kasih clue. Datanglah. Waktu kau lagi dalam kesesakan, datang. Berserulah kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau. Jemaat Tuhan, sering sekali saya katakan di jemaat yang Tuhan percayakan saya gembalakan, GBI Tahta Daud, sering sekali saya katakan bahwa doa itu adalah, saya jelaskan demikian, doa dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan manusia. Saya lagi, doa itu dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan manusia. Kenapa?
Karena doa Tuhan tetapkan sebagai instrumen bagi kita untuk berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan meluputkan kita. Katakan amin. Ketika kita berdoa, keajaiban-keajaiban Tuhan yang tidak masuk di akal itu akan terjadi sama kita. Mungkin saat ini kita tidak mampu menghadapi ini. Dan sebenarnya pandemi corona ini mengingatkan kita bahwa kekuatan kita sebagai manusia itu terbatas. Kekuatan kita, teknologi yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki itu amat sangat terbatas. Terbukti hanya dengan virus kecil saja yang bernama COVID-19, seluruh dunia mengalami masalah, mengalami gejolak. Ini membuktikan bahwa saya mau beritahu, pengertian manusia, kekuatan manusia, kecerdasan manusia, teknologi manusia itu amat sangat terbatas. Tetapi ketika kita berseru memohon pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan pasti terjadi. Dan keajaiban Tuhan itu sering sekali bahkan tidak masuk di akal. Bayangkan laut itu berau dapat dibelah. Tidak mungkin laut dapat dibelah hanya dengan sebatang tongkat Musa. Tidak mungkin. Tetapi ketika Tuhan yang berkarya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Apalagi contohnya ketika Elia di tepi sungai Kerit atau Kerit. Elia tidak ada yang kasih makan. Yang kasih makan siapa? Bukan manusia, tetapi binatang. Binatangnya apa? Namanya burung gagak. Burung gagak antara apa? Antar Alkitab katakan daging. Oh, mungkin daging, logikanya kita bisa jelaskan. Mungkin gagak dalam jumlah besar mengeroyok satu binatang, lalu dibawa ke Elia. Padahal burung gagak makan favoritnya apa? Daging. Tapi yang kedua loh yang dibawa yang unik. Burung gagak membawa apa selain daging? Roti. Emangnya punya pabrik roti? Kan kagak. Emangnya burung gagak bisa beradonan? Kagak. Dia tidak bisa buat. Tetapi itulah keajaiban Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita memohon keajaiban dari Tuhan, ketika kita berseru dengan nyaring dari dalam hati kita yang paling dalam, Tuhan tolong aku, luputkanlah aku ya Tuhan Yesus. Percayalah, keajaiban dari Tuhan akan terjadi. Sehingga apa yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, dan yang tak pernah timbul di dalam hati kita, itulah yang Tuhan Yesus Kristus sediakan bagi kita. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Itulah kalau kita mau berdoa. Jadi menghadapi COVID-19 beserta dampak buruk yang diakibatkannya, saya mau beritahu, jangan lupa bahagia. Bagaimana caranya? Hanya ada 3. Mengucap syukur dalam segala hal, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, dan yang ketiga, berdoa. Doa dapat melakukan hal-hal yang tak dapat dilakukan oleh kekuatan manusia. Doa adalah instrumen yang Tuhan ciptakan untuk menolong kita. Doa adalah instrumen yang Tuhan ciptakan untuk Tuhan curahkan keajaibannya kepada kita. Syaratnya sederhana. Percaya saja. Percaya saja. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Yes. Amin firman Tuhan. Akhir kata saya katakan, jangan lupa bahagia. 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 Karena Tuhan Yesus beserta kita. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Katakan amin. Amin firman Tuhan.
kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini Engkau singkapkan kepada kami. Bahwa memang benar Tuhan, akibat COVID-19 ini Bapa, yang menjadi pandemik yang mengglobal, bukan hanya kesehatan kami saja yang terancam, nyawa kami juga terancam Tuhan. Bahkan saat-saat ini kejiwaan kami, psikis kami juga terancam. Bahkan Tuhan, perekonomian dunia juga Tuhan Yesus Kristus mengalami penurunan, terancam. Tapi Tuhan Yesus, Engkau sudah berfirman bahwa Engkau merencanakan rancangan yang ada padamu kepada kami, ada rancangan damai sejahtera yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Engkau yang berkata Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Oleh karena Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur. Karena ketika kami mengucap syukur, maka kami berbahagia. Ketika kami bergembira, maka itu menjadi obat yang manjur bagi kami. Dan ketika kami bergembira, apa saja yang kami inginkan, Engkau akan mengabulkannya. Ketika kami mengucap syukur, kami akan terhindar dari dosa persungutan. Di mana ketika bangsa Israel bersungut-sungut, mereka kena tulah. Ada 17.400 orang mati pada saat itu karena bersungut-sungut. Kami tidak mau Tuhan, kami tidak mau. Oleh karena itu kami mau mengucap syukur bahwa Engkau punya rancangan damai sejahtera yang penuh harapan bagi kami. Dan kami juga Tuhan mau memperkatakan dan merenungkan firman-Mu. Kami mau lebih banyak membaca firman-Mu daripada membaca berita di medsos. Kami akan lebih banyak mendengarkan firman-Mu daripada mendengarkan berita-berita di media sosial. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami lebih banyak mendengarkan berita-berita, iman kami goyah. Kami makin khawatir, kami makin cemas, kami makin takut. Tetapi ketika kami lebih banyak mendengarkan firman-Mu, banyak memperkatakan firman-Mu, iman kami akan timbul. Dan iman kami akan mengalahkan dunia ini, sehingga kami keluar sebagai pemenangnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kami mau berdoa, karena Engkau adalah Allah yang mendengarkan doa. Engkau yang berkata ketika kami berseru pada waktu kesesakan, Engkau akan meluputkan kami dan kami akan memuliakan Engkau. Kami akan lakukan itu Tuhan Yesus, sehingga kami tidak lupa bahagia. Kami tidak lupa bahagia karena ada Yesus Kristus. Ada Yesus Kristus. Ada Yesus Kristus yang menyertai dan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu Bapa, dimanapun mereka berada. Khususnya jemaat gereja-Mu GBI Tahta Daud dimanapun berada. Seluruh umat-Mu yang menonton acara ibadah live streaming ini, Tuhanlah yang memberkati mereka. Tuhanlah yang melindungi mereka, sehingga mereka disebut berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami dimerdekakan. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkati. Selanjutnya, saya serahkan kepada yang bertugas. Monggo. Oke, kembali lagi bersama dengan kami, Jemaat Tuhan dimanapun berada. Pesannya adalah jangan lupa bahagia. Kalau gitu kita boleh dong ngomong ke kanan kiri kita, jangan lupa bahagia. 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 Jangan.
Dan semua jemaat Tuhan dimanapun berada, jangan lupa bahagia. Amin. Oke, kita sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita mau nyanyikan pujian percaya kepada Tuhan. Kita nyanyikan dari refnya saja. Kita mau naikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Sungguh kami disegarkan lagi Tuhan, kami diingatkan lagi Tuhan bahwa kami juga harus berbahagia Tuhan Yesus. Walaupun hari-hari ini banyak keadaan yang menghimpit kami, tetapi kami tidak boleh lupa berbahagia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk teguran yang Tuhan beri bagi kami. Pertama-tama saat ini Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami apapun Tuhan yang kami lakukan yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, sucikan, kuduskan, layakkan kami Bapa, sehingga kami layak untuk menaikkan setiap doa, ucapan syukur dan permohonan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau satukan hati kami, kami mau bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, apa saja yang mereka minta Tuhan akan memberikannya. Dan saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami satukan hati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, jemaat Tuhan di GBI Tatadau, baik yang ada di GBI Tatadau maupun viewer yang saat ini sedang menyaksikannya, dimanapun mereka berada, kiranya penyertaan dan perlindungan yang daripada Tuhan Yesus menyertai jemaat Tuhan, sehingga mereka selamat, mereka aman, mereka sehat, mereka kuat, dan mereka panjang umur karena perkenanan Tuhan Yesus, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena belas kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami aman dari situasi dan keadaan yang hari-hari ini sangat menakutkan di sekeliling kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, supaya hari-hari ini apapun aktivitas kami, apapun kegiatan kami, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menutup bungkus, sehingga kami tetap aman, kami sehat, dan kami panjang umur, sehingga kami boleh melihat anak-anak dari anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan perbendaharaan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Bapa, yang hari-hari ini Tuhan Yesus, perekonomian negara ini terganggu Tuhan karena pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tuhan kiranya yang memberkati perbendaharaan
jemaat Tuhan. Lumbung-lumbungnya Tuhan isi penuh dengan limpahan buah anggur-Mu Tuhan Yesus. Sehingga jemaat-Mu Tuhan, siapapun Bapak, tidak ada satupun di antara mereka yang hidupnya kekurangan Tuhan Yesus, apalagi hidupnya pas-pasan. Tetapi mereka hidup di dalam segala kelimpahan. Pemeliharaan-Mu begitu sempurna dan nyata di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, apapun hari-hari ini yang menjadi pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, usaha jemaat-Mu, perekonomiannya, sekolah, kuliah dan lain sebagainya, Tuhan yang tolong, Tuhan yang turut campur tangan, sehingga hanya berkat Tuhan yang menyertai kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka juga tidak lupa untuk berbahagia Tuhan Yesus. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan juga firman yang tadi juga kami dengar bahwa kami terus harus berbahagia Tuhan Yesus. Engkau yang menanamkan, Roh Kudus yang menanamkan di hati setiap jemaat-Mu, sehingga kebenaran firman ini sungguh memerdekakan jemaat-Mu, sehingga imun mereka semakin kuat dan dapat melawan corona ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga satukan hati kami Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa, kiranya Engkau Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Engkau yang memberkati Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari pemerintahan yang atas sampai yang bawah. Tuhan yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan jumlah korban yang saat ini kami dengar Tuhan Yesus, ini tidak akan bertambah lagi. Cukup di situ dan tidak akan bertambah lagi. Hai, kami perintahkan Engkau COVID-19, Engkau tidak akan berkembang biak lagi. Engkau stop di situ di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap warga negara yang sudah terinfeksi, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka dengan sempurna, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang pulang dengan meninggal Tuhan Yesus, tetapi mereka pulang dengan hasil yang negatif. Mereka sehat, mereka kuat, dan mereka panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk setiap warga negara yang sehat, Engkau memberikan imun yang lebih lagi, sehingga mereka tidak terinfeksi, mereka tidak tertular. Mereka kuat karena imun mereka kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, beserta jajaran Menteri Tuhan Yesus, dan jajaran Menteri dan setiap pemerintahan yang bertugas di bawahnya. Tuhan Yesus yang tolong, sehingga setiap kebijaksanaan yang dibuat, setiap keputusan-keputusan yang dibuat, itu adalah keputusan yang daripada-Mu, sehingga hanya mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan perekonomian Indonesia. Hari-hari ini banyak lini-lini bisnis yang berdampak karena adanya virus ini Bapak, baik di pariwisata, perhotelan, restoran, bisnis pabrik-pabrik Tuhan Yesus, dan banyak lagi Tuhan Yesus lini-lini usaha yang berdampak karena adanya virus corona ini. Berkati Tuhan Yesus, sehingga perekonomian Indonesia pulih di dalam nama Yesus. Bahkan bukan hanya pulih, Tuhan kembalikan 2 kali lipat, 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mungkin hari-hari ini merugi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan bisnisnya, Tuhan pulihkan usahanya, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, kalau kami boleh memintanya kepada-Mu, kiranya segera lalu Tuhan COVID-19 ini dari Indonesia, bahkan dari negara-negara yang lain Tuhan Yesus, dari dunia ini Tuhan lalukan, sehingga Tuhan kami pulih Tuhan Yesus, bangsa-bangsa juga yang lain pulih karena pertolongan yang daripada Engkau. Karena ketika kami
ketika kami berdoa dan Engkau memberikannya, biarlah nama-Mu juga semakin ditinggikan Tuhan, semakin ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami, permohonan kami, dan ucapan syukur kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan sebentar kita akan menerima doa berkat dari hamba-Nya, Pastor Tony Remo. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, saat ini angkatlah tanganmu dengan iman, tanda penyerahanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya diberkati bersama-sama berkata dari tempat masing-masing, amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat diberkati dan dilindungi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Dan jangan lupa bahagia. Oke, pesannya masih tetap sama, jangan lupa bahagia. Dan untuk pengumumannya minggu depan kita kembali lagi di channel yang sama, di channel Facebook, Instagram, dan YouTube dari GBI Tata Daud. Jam 10 pagi, jam 10 pagi jangan lupa. Dan terima kasih partisipasinya. Dan terima kasih untuk partisipasinya untuk semua jemaat Tuhan dan viewer yang sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Kelas dengan berita ya. Udah?